Kita pernah melihat angin, sudah? Enggak pernah ya? Wah, kerasa aja. Merasa. Jadi enggak pernah lihat, enggak bisa nangkep. Kalau toh bisa diadu, ya nanti gembos dan dia, ya itulah angin. Enggak pernah kita lihat, tetapi kita bisa rasakan. Melalui apa? Melalui kerjanya. Kan gitu. Kalau ada, wah ada angin nih. Ketika daun-daun tidak melambai, waduh ini gak ada angin, pantesan sumuk. Kalau ada layangan lalu naik, ada badai, maka kita bilang itulah karya angin. Saudara-saudara merasakan hadirnya. Itu merasakan, tidak melihat atau kita bisa tangkap, enggak. Tapi merasakan hadirnya. Hadir dalam apa? Dalam karyanya. Maka tidak usah heran kalau kita ke Mazmur, saudara, Mazmur 66 itu menurut saya ada dua yang dirasakan oleh pemazmur. Tuhan memurnikan aku. Aku merasakan itu. Tuhan mendengarkan doaku. Itu yang dirasakan dan itulah kerja Tuhan. Memurnikan, Tuhan mendengarkan seruan, doa, keluhan, kegelisahan kita dan macam-macam lagi yang lain. Ketika kita ke Yohanes, saudara, justru yang menjadi bacaan kita kan Yohanes. Kalau kamu mengasihi aku, kamu menuruti. Maka kata mengasihi, menaati itu diambil dari kalau mengasihi berarti kamu mesti taat. Tapi saudara, untuk itu lalu Tuhan menjanjikan penolong. Bahasa Yunani yang dipakai adalah parakletos. Hebatnya bahasa Yunani itu saudara satu kata bisa diterjemahkan banyak. Parakletos itu bisa diterjemahkan penolong, tapi juga bisa diterjemahkan penghibur, penguat, pembela, komplit. Tapi sekaligus parakletos itu oleh Yesus disejajarkan dia adalah roh kebenaran. Jadi saudara-saudara kalau kita sedih, kita susah, lalu ada orang menghibur kita, ada pendeta datang menguatkan kita, itu karya Roh Kudus. Kerjanya Roh Kudus memakai orang-orang itu. Ketika kita susah lalu kita ditolong, ketika kita mengalami banyak frustrasi lalu ketika kita tidak punya pembela ternyata ada yang bela kita. Ketika masih ada orang yang memperjuangkan kebenaran itu karya Roh Kudus. Dan itulah yang dijanjikan Yesus bahwa roh yang semacam itulah penolong seperti parakletos itulah yang akan menolong kamu sehingga kamu bisa menyaksikan tentang aku selama-lamanya. Nah saudara-saudara, kemudian bacaan kita kisah para rasul itu menurut saya menjadi salah satu bukti bagaimana Roh Kudus berkarya. Paulus itu kan mencoba menjelaskan di Areopagus. Kamu kok tulisannya Allah yang tidak kenal. Nah, supaya kamu kenal lalu dia mulai memperkenalkan. Tapi ketika sampai pada kebangkitan, lah ini ngopo yang ngomong kebangkitan? Mereka menolak. Dan ketika mereka nolak, tukaran, geger. Kamu kok nolak, aku nih memberitakan kebenaran. Enggak, Paulus pergi. Kenapa Paulus bisa pergi? Saya yakin itu karya Roh. Apa bertengkar hanya soal
perbedaan. Pergi. Tapi ketika Paulus pergi, ada Dionysius, ada Damaris, beberapa orang yang juga ikut. Kalau kita baca seterusnya. Ada yang nolak, tapi tidak apa-apa, pasti ono sing melok lah. Keikhlasan dan legowo yang semacam ini, itu karena Roh Kudus menolong. Dia menguatkan dan aku bela kamu. Tidak penting bela itu mesti jotos-jotosan. Tidak. Saudara-saudara, lalu karya Roh Kudus itu juga dibuktikan lewat bacaan Petrus. Menderita karena berbuat baik. Kita seringkali menderita karena kita berbuat jahat. Tapi ini menderita berbuat baik. Siapa yang bisa kayak gitu? Kalau bukan karena Roh Kudus. Kamu punya nurani. Gak perlulah. Penderitaan itu kalau kamu terima, kamu jalani. Tahu-tahu kamu lihat, loh sudah lewat. Kan gitu. Tak lewati. Ketika aku jalan, maka aku melewati penderitaan itu. Tapi kalau kita uangkan, ya tambah susah nanti kamu. Karena masalah penderitaan itu untuk dialami. Ya kan? Untuk dialami sebagai bagian dari hidup ini. Manusia modern aja yang sombong bisa memecahkan masalah. Maka kita selalu ngomong solusi. Ya toh? Solusinya apa? Bolak-balik kalau tanyanya kan cuma solusi. Solusinya selalu gampang, Saudara. Menemukan apa atau siapa yang bisa disalahkan. Selesai. Ayo, coba Saudara lihat masalah-masalah Saudara yang hadapi. Nanti kalau menemukan yang bisa disalahkan, selesai. Tapi kalau Saudara alami, jalani, lewat dia. Sudah lewat. Aku sudah lewat. Masalah itu sudah aku lewati. Karena aku jalani. Nah saudara-saudara, saya membayangkan menderita karena berbuat baik. Tidak gampang, tetapi kan Petrus mau bilang, wis lah penderitaan itu nek mbok lakoni. Tidak orang berbuat jahat karena kamu baik. Saudara-saudara yang saya kasihi, merasakan hadirnya itu ternyata lewat pengalaman, bahkan pengalaman pahit, penderitaan itu. Tapi nggak apa-apa, yakinlah bahwa Roh Kudus yang dijanjikan, penolong, penghibur, penguat, dan pembela yang dijanjikan Yesus, roh kebenaran itu tetap ada dan berlangsung hingga saat ini. Nah saudara, karena sekarang itu teknologi, jadi saya juga ikut-ikutan agak berteknologi. Tapi sekaligus saya mau membuktikan apakah tim multimedia GKI Merisi Indah ini hebat. Karena itu lalu saya kirim. Ada kirim video, ada kirim gambar. Pesannya cuma, Mas tolong diproses untuk tayangan kebaktian ini. Nah apakah bisa tayang? Mari kita lihat. Tiga anak yang kelaparan mengetuk pintu rumah sepasang suami istri yang miskin. Dengan penuh belas kasihan, sang istri berkata, "Masuklah kalian untuk menghangatkan diri." Namun anak-anak itu menjawab, "Terima kasih, tetapi hanya satu di antara kami yang boleh masuk. Aku adalah kekayaan. Jika aku masuk, rumahmu akan dipenuhi harta. Aku adalah keberhasilan. Jika aku yang dipilih, kamu akan mencapai hal-hal besar. Aku adalah kasih.
Jika aku masuk, rumahmu akan dipenuhi damai sejahtera dan sukacita." Pasangan itu pun berdiskusi, lalu sang istri berkata, "Di manakah kasih? Silahkan engkau yang masuk." Ketika kasih masuk ke rumah, ternyata kedua anak lainnya juga ikut masuk. Pasangan itu terheran-heran. Kasih tersenyum dan berkata, "Kemanapun kasih masuk, semua kebaikan akan turut masuk juga." Seringkali kita mengejar harta dan keberhasilan, tetapi lupa akan yang terpenting, yaitu kasih. Tuhan Yesus telah mengajarkan, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu." Yohanes 15 ayat 12. Jika engkau percaya pada kuasa kasih, amin, dan bagikanlah kisah ini. Ya, kalau kita bisa mengasihi itu karena kerja Roh Kudus. Di tengah pilihan mau pilih sukses, atau kamu memilih kasih. Tapi ketika kasih, yang lain ikut. Itulah hebatnya karya Roh Kudus. Itulah hebatnya penolong yang lain yang Yesus janjikan. Maka Yesus mengatakan, "Kasih aku, kamu taati, penghibur itu yang bekerja." Dan kalau itu terjadi, penolong, pembela, dan penguat, itulah yang berkarya. Ini yang kedua. Atau video aja deh. Saya waktu ke Lourdes, kebetulan saya di hotel, lalu ada seorang oma duduk di kafe, saya sedang di kafe, dia diam begini, didorong, tapi senyum. Dan dia bercerita, "You know, I get cancer on my lung." Lalu dia mengatakan dia lumpuh, tidak bisa apa-apa. Terus saya tanya, "Kamu beberapa kali ke Lourdes?" "Setiap setahun 2 kali saya ke Lourdes." Terus saya deketin, "Loh, Oma, engkau selama ke Lourdes tidak pernah sembuh dari kankermu? Kan kankermu masih ada?" "Ya, betul." "Dan kamu masih gak bisa jalan?" "Betul." "Lalu ngapain ke Lourdes?" Dia ngejawab apa? Dia kan tahu saya pastor karena saya pakai kolar. "Father, you know, you have no faith. But I do not see the miracle in your body." Terus dia mengatakan, "That's right, Father. Saya tidak sembuh. Tapi tahu pastor, saya selalu mendapat sukacita, damai sejahtera. Saya merasa I am really blessed even I have pain in my body." Langsung pada saat itu saya berpikir, rasanya mujizat yang terbaik adalah apa? Menyembuhkan batin, bukan tubuh manusia. Pastor ini terkenal. Ya toh? Bagi saya Lourdes setahun 2 kali itu, sekali berangkat 50 ya katanya. Ya toh, 2 kali 1 sih. Tapi luar biasa, dan pastor sendiri yang menyimpulkan. Sekali miracle not happen, tapi you are really blessed. Kamu selalu punya mengalami diberkati. Dari mana? Batin. Batin. Bukankah roh itu tinggal dalam hati? Dia ada di batin kita. Kita boleh, dan saya kira perlu meminta keajaiban mujizat. Tetapi ketahuilah, ada keajaiban yang luar biasa, yakni batinmu. Biasanya orang bilang, "Nek batinmu sehat, niscaya tubuhmu melok sehat." Kan itu. Kadang orang bilang, "Ya sakjane kan yang loro hatine, maka dia punya pengaruh pada tubuhnya." Saudara-saudara, itu kerja roh, batin. Karena itu kembalilah pada pertimbangan-pertimbangan batinmu. Jangan kamu tinggalkan itu, karena roh bekerja di situ.
Dan ini yang ketiga. Waduh aku, ya kita baca itu, naik dikit, naik mas. Nah, turun sampai syukur tanpa tapi toh. Ya kita baca ini deh. Kita baca ya saudara, 2, 3. Sabar tanpa tepi atau syukur tanpa tapi. Saudara kalau sabar kan selalu tepi, punya tepi. Kita membatasi sabar kita kasih tepi. Pak, sabar itu mesti jalannya di sini. Ya toh, kasih tepi. Akhirnya apa saudara? Kita jadi enggak sabaran. Kenapa? Sabar disertai tepi. Bersyukur tanpa tapi. Ya saya sih bersyukur tapi kurang banyak sih. Saya sih bersyukur tapi saya maunya semuanya. Saya bersyukur tapi tapinya lebih banyak ketimbang syukurnya. Saudara, sabar tanpa tepi dan syukur tanpa tapi hanya mungkin dialami oleh mereka yang merasakan dan mengalami karya penghibur itu, karya penolong itu. Jadi mulai sekarang nek sabar, kita selalu ingat sabar itu tanpa tepi, itu kata roh. Bersyukur itu tanpa tapi. Sebenarnya kalimat-kalimat yang lainnya itu kekhawatiran dan sebagainya. Kenapa toh? Ya karena kita malah membuat itu sabarnya pakai tepi, syukurnya pakai tapi. Saudara-saudara yang saya kasihi, saya yakin bahwa kita adalah orang-orang yang mengasihi Yesus. Kita adalah orang-orang yang menuruti Yesus. Karena itu kita adalah orang-orang yang menerima janjinya. Parakletos itu hadir dan dia berkarya. Rasakanlah, alamilah dalam hidupmu. Kembalilah ke hatimu. Jadikanlah kehidupan ini menjadi indah. Karena kamu mengalami bersama dengan Parakletos. Amin.